banyak kamu nanti begini. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Karena hampir setiap keluar rumah takut, terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. Saya doakan seluruh pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, baru-baru ini viral seorang perempuan pengusaha bernama Eka Anugrah asal Majalengka, Jawa Barat, menyumbangkan 100 mobil untuk timnas Anies Caimin. Amin. Nama saya Eka Anugrah, saya dari Sumedang, profesi saya bidan. Kemudian saya pernah menjadi Ketua Umum HIPMI Kabupaten Sumedang. Dan 1 tahun yang lalu sebelum zamannya booming pendaftaran calon presiden, guru saya Abah Aos memaklumatkan kepada seluruh muridnya untuk memilih Pak Anies. Dan waktu itu saya tidak bertanya kenapa. Karena waktu itu Pak Anies masih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian Pak Anies pernah berkunjung ke Sumedang mengadakan kontrak kerjasama untuk beras waktu itu dari Sumedang dengan DKI Jakarta. Tetapi saya waktu itu masih ngefans sama Pak Ganjar, entah kenapa, mungkin karena ke Pak Ganjar karena waktu itu di media sosial yang sering saya lihat itu konten-konten Pak Ganjar isinya cukup menarik. Ya. Menurut kamu lebih keren Bambang Pacul apa Ganjar? Kalau sekarang lebih Oh enggak. Lanjut. Lanjut, cuma nanya aja, lanjut. Iya. Ayo. Kemudian karena tadi saya tidak tahu kenapa guru ruh saya Abah Aos itu menyuruh memilih harus Pak Anies. Akhirnya saya mencari biografi Pak Anies. Mencari literasi kenapa dan bagaimana kemudian kerja dan lain sebagainya. Pada 6 bulan yang lalu, pada bulan Ramadan, bulan puasa, ibu saya kena gagal ginjal. Ini riwayat hidup kamu ceritain di sini ya. Maksudnya ini kronologis ya. Ibu saya kena gagal ginjal stadium 5 sehingga saya memang melepaskan semua aktivitas. Hanya praktek di rumah saja. Kemudian saya juga mantan ASN, saya mengundurkan diri 2021 karena ingin mengurus ibu saya. Dan saya punya anak 3. Anak saya yang pertama Down syndrome, punya keterbatasan istimewa berkebutuhan khusus. Anak yang kedua kelas 4, anak yang ketiga 3 tahun. Dan pada waktu yang bersamaan saya juga kehilangan suami. Akhirnya tetap di rumah dan tidak sama sekali melihat media sosial. Kemudian tiba-tiba saya dipertemukan dengan salah satu tim Laskar Santri dan juga saya tetap mengaji manakib dengan Abah Aos. Pada saat itu saya diajak untuk mendukung Pak Anies. Kenapa? Alasannya tadi saya niat khidmat kepada guru dan saya menyerahkan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri, amin, di seluruh Jawa Barat. Dan akibatnya saya sekarang justru karena itu viral, saya tidak tahu itu viral, tapi ternyata sekarang katanya viral dan banyak yang datang ke rumah saya pada minta mobil. Dan banyak juga yang minta APK karena khawatirnya waktu itu tim Anies ini APK-nya paling miskin. Nah yang ingin saya pertanyakan Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya ingin menanyakan apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu. Padahal kan saya hanya lillahi ta'ala niat khidmat ke guru, alhamdulillah. Oke. Ibu saya saat ini
sudah Oke. bisa berjalan normal. Amin. Alhamdulillah anak saya juga sehat walafiat dan saya sekarang ke sini juga dengan anak saya. Ya. Itu Pak, jadi selama ini ngerasa dihoror terus, diteror terus. Banyak kamu nanti begini. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Karena hampir setiap keluar rumah takut. Iya. Terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa. Saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Bu Eka, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih atas dukungan Ibu yang luar biasa, keikhlasan Ibu mendukung itu. Teman-teman sekalian, yang disampaikan Ibu Eka adalah hal yang kami sering dengar. Ini bukan barang baru, Bu Eka. Bahwa ketika melakukan dukungan, ketika hadir di acara kami di berbagai daerah, ketika kami pulang, mereka yang hadir sering mengalami pemeriksaan macam-macam. Ada yang usahanya bahkan ditutup, diperiksa oleh sebuah badan tentang kontennya yang diproduksi. Dan produksinya, tadi pagi saya mendengar, pabriknya ditutup. Kenapa? Kita nggak tahu kenapa sebabnya. Tapi yang jelas peristiwa mereka sudah beroperasi bertahun-tahun, kemudian ikut dalam kegiatan yang melibatkan Anies dan dia ikut mendukung, lalu sesudah itu dia mengalami pemeriksaan lengkap dan sampai akhirnya ditutup pabriknya. Ini true story, saya tadi pagi rasakan. Dan setiap kami ke daerah, kami menemukan peristiwa persis yang disampaikan Ibu Eka. Itulah sebabnya kenapa kami ingin memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berdemokrasi. Karena negeri ini sesungguhnya adalah negeri merdeka yang kita harus memberikan kesempatan pada siapapun untuk memiliki kesetaraan. Dan itu mulainya dari puncak. Bapak sekalian, kami melihat bahwa demokrasi itu memberikan ruang kepada perbedaan pilihan. Dan ketika ada perbedaan pilihan, negara harus mengambil sikap netral atas perbedaan pilihan itu. Kalau negara tidak mengambil sikap netral, maka kita bukan lagi demokrasi. Jadi perjuangan kami sekarang itu malah menjadi makin yakin bahwa kita berjuang untuk mengembalikan agar demokrasi yang sesungguhnya bisa hidup di negeri ini. Bukan demokrasi yang semu seperti ini. Jadi Bu, apa yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu alami itu dialami semua. Ibu, kita berjuang sama-sama di sini dan menurut saya seluruh rakyat Indonesia seharusnya memiliki kebebasan. Mau pilih nomor 1 boleh, mau pilih nomor 2 boleh, mau pilih nomor 3 boleh, dan negara tidak boleh memberikan sanksi, tidak boleh bersikap tidak netral atas itu semua. Dan mudah-mudahan Ibu di Sumedang dengan Ibu bicara di sini, mudah-mudahan tekanan-tekanan pada Ibu itu malah justru berkurang, tidak bertambah. Kalau bertambah, laporkan, kita akan ceritakan kepada rakyat Indonesia semua bahwa ada orang yang menjalankan haknya lalu kemudian diproses. Inilah yang membuat kita miris dengan demokrasi kita di Indonesia ini sekarang. Kalau kita perhatikan apa yang dialami oleh pendukung Anies ini telah lebih dulu dialami Anies Baswedan. Jauh sebelum Anies ditetapkan KPU sebagai calon presiden, penjegalan, penghambatan, teror, intimidasi sudah silih berganti datang kepada Anies. Kita tentu mesti ingat betapa Anies dulu dijegal habis-habisan agar tidak bisa maju pada Pilpres 2024. Dan yang bikin kita kasihan lagi, baru beberapa waktu yang lalu Anies mengalami hal yang sangat miris. Pesawat yang dia tumpangi yang harusnya mendarat di lapangan terbang milik PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, tidak dapat izin untuk mendarat gara-gara diketahui bahwa ada Anies di dalamnya. Gara-gara itu pendukung Anies yang telah menunggu Anies sejak lama dan puluhan ribu jumlahnya
terpaksa mengurut dada karena tidak bisa bertemu dengan Anies. Sahabat BN, kita yang telah menetapkan Indonesia ini negara demokrasi, yang pemimpinnya tidak harus itu-itu saja selama-lamanya, atau pengganti pemimpinnya tidak harus dari keluarga pemimpin yang sedang berkuasa, atau orang-orang dari kroni-kroni pemimpin yang berkuasa. Harusnya bisa membebaskan siapa saja yang ingin maju mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini. Tetapi nyatanya kita melihat negara demokrasi ini sepertinya tidak ikhlas membebaskan anak bangsanya untuk turut serta di dalam mengabdikan dirinya kepada negara dan bangsa ini. Sahabat BN, kapan negara Indonesia ini akan benar-benar menjadi negara demokrasi? Kapan para pemimpin bangsa dan negara kita ini akan dengan ikhlas merelakan tonggak estafet yang sedang dipegangnya disambut atau dipergilirkan kepada seluruh anak bangsa secara demokratis? Kapan negara kita ini akan begitu? Padahal kita sudah menyatakan diri menjadi negara demokrasi. Bayangkan, Anies Baswedan yang selama ini kita lihat memang tidak mendapat endorse dari penguasa, tidak berasal dari rezim sekarang ini, menerima kesulitan demi kesulitan untuk ikut serta dalam kontestasi politik Pilpres 2024 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.